Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan kami Dewani Duren. Hari ini Sabtu tanggal 7 Mei ya teman-teman, tanggal 7 Mei tahun 2022. Nah, ini tepat lebaran hari yang ke Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu hari yang ke-6 teman-teman. Nah, besok itu rencana kupatan. Nah, pagi ini teman-teman Dewani Duren lagi berada di kebun Mas Bro yang perawatannya 100% diberikan kepada kami dengan sistem bagi hasil ya. Jadi biaya tenaga kerja ya, obat, lain sebagainya adalah menjadi tanggung jawab kami, dan nanti kita sistemnya bagi hasil. Lokasi tidak terlalu jauh dari tempat kami, kurang lebih cuma 1 km teman-teman. Nah, ini adalah kondisi ya, kondisi setelah ya mungkin 3 minggu teman-teman ya kami rawat. Jadi kami hadir di sini tepat pada tanggal 16 Mei. Teman-teman bisa lacak videonya, video kami ya di playlist ya Kebun Mas Bro. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, alhamdulillah teman-teman bisa bandingkan ya dengan kondisi yang sebelum kami rawat ya. Sebelum kami rawat nanti kita lihat ya, teman-teman bisa lihat aja secara kasat mata perbedaannya sudah jauh teman-teman ya. Ketika 10 hari kami rawat ya, tanggal 16 kita rawat, tanggal kalau nggak salah tanggal 26 kita bikin video, itu muncul tunas. Nah, tunasnya sekarang sudah seperti ini. Tunasnya sudah seperti ini. Nah, berbeda teman-teman. Nah, secara kasat mata sudah kelihatan perbedaannya jauh ya, perbedaannya jauh. Nah, kita lihat yang lainnya apakah seperti itu, rata-rata seperti itu. Nah, ini mungkin yang nanti agak lama karena kondisinya memang secara fisik sudah memprihatinkan, tapi kita coba pertahankan. Bisa nggak Dewani Duren dengan SOP-nya memperbaiki ini ya. Tapi kami memiliki keyakinan teman-teman bisa, insya Allah bisa ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat kondisi daunnya sudah mulai glowing ya, kondisi daunnya sudah mulai glowing teman-teman. Tunas-tunas sudah mulai bermunculan lagi. Nah, ini daunnya yang tadinya tidak glowing sudah mulai glowing, tunasnya sudah mulai bermunculan ya. Nah, hari ini kita jadwalkan penyemprotan ya, barusan kami lakukan sendiri karena jumlahnya tidak banyak teman-teman, dan pekerja kami sudah masih dalam keadaan libur. Jadi hari ini kita spray zinc PT biogen ya, Ratu biogen. Kemudian kita berikan magnesium. Kemudian kita berikan plant katalis. Kita oplos jadi satu fungisida dan insek. Sudah kita campur aja ya, kita campur jadi satu untuk efektivitas. Nah, ini teman-teman bisa lihat kondisi fisiknya sudah seperti ini ya. Ada perbedaan yang cukup signifikan teman-teman dari sebelum ya, dari sebelumnya secara fisik. Nah, ini tunasnya yang tadinya tidak muncul sekarang sudah mulai muncul ya. Ini bukti teman-teman, jadi fakta berbicara. Jadi faktanya berbicara, tunasnya lihat ya. Nah, ini sudah mulai perkembangannya agak lambat, tapi ada indikasi mulai mau muncul tunas nih. Nih teman-teman bisa lihat ya. Ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini sudah mulai mau muncul tunas. Nah, tunasnya mulai muncul meskipun terlambat, tetapi sudah mulai menunjukkan perbedaan ya. Nih, kondisi fisik, secara fisik sudah memprihatinkan, tapi kita coba pertahankan ya, kita coba pertahankan. Nah, ini teman-teman bisa bandingkan ya.
Sudah seperti ini. Belum ada 1 bulan ini, teman-teman. Nah, tidak hanya pada tanaman durian, pada tanaman jeruk pun terjadi perubahan yang signifikan. Tadinya tunahnya tidak mau muncul, ini sudah mulai bermunculan, teman-teman. Sudah mulai kelihatan hijau, tadinya gersang. Teman-teman bisa perhatikan video-video kami sebelumnya, ya, sebagai pembanding. Karena apa? Memang tujuan kami adalah membandingkan, ya, ketika tanaman ini dirawat dengan baik dan ketika tidak. Itu aja yang sebagai pembanding, teman-teman, ya. Ketika dirawat dan ketika tidak. Supaya teman-teman tahu, ya. Supaya teman-teman tahu dan tidak ragu-ragu. Dan jangan sampai timbul pertanyaan. Kemarin ada pertanyaan yang menggelidik, ya. Ya, cuman saya senyumi aja. Ya. Ada yang bilang kepada saya, ya jelas saja. Ya jelas saja. Tanamannya subur, wong dikasih doping. Ya, saya cuma tertawa. Kenapa tertawa, teman-teman? Karena kalau kita bantah, kita jawab percuma, ya. Karena yang bertanya tidak memiliki basic ilmu berkebun. Punya kebun tetapi tidak memiliki basic ilmu berkebun. Jadi kalau kita jawab nanti malah adu mulut, kelihatan bodohnya kami. Kelihatan bodohnya kami, teman-teman. Karena apa? Yang ada hanya debat kusir, karena dianggap SOP kami itu seperti doping. SOP kami doping. Ya, SOP kami bukan doping, teman-teman, ya. SOP kami itu kecukupan nutrisi, ya. Kecukupan nutrisinya sudah ada, makro mikro. Nah, kebanyakan, ya, pekebun durian ketika memutuskan berkebun, ya, ini tolong dicatat, teman-teman, ya. Hanya sekitar barangkali hanya 5% saja di Indonesia yang mengerti, ya, kebutuhan tanaman itu. Kebutuhan tanaman itu. Kenapa saya mengatakan hanya 5%, ya? Kebanyakan tanaman durian yang kami rawat itu tidak pernah memberi komplit pupuk nutrisi. Nutrisi aja loh, hara makro mikro yang esensial itu tidak dicukupi dengan baik. Ya, bagaimana tanaman bisa tumbuh dengan baik? Ya. Kenapa mereka tidak cukupi? Karena mereka tidak ngerti. Nah, orang-orang semacam ini, ya, kalau diladeni adu mulut dan yang kelihatan bodoh adalah kami. Padahal sebaliknya sebenarnya. Ya. Sebaliknya yang bodoh yang ngeyel itu. Jadi itu sering, teman-teman, kami mendapatkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, cemoohan seperti itu. Wah iya, bagaimana nggak bagus wong dikasih doping. Nah, yang dimaksud doping itu loh, nutrisi kok disebut doping, kan bingung kita. Nutrisi kok disebut doping. Nutrisi itu bukan doping, adalah kebutuhan esensial yang perannya tidak bisa digantikan oleh yang lain. Nah, di dalam tanah ada. Tapi pertanyaannya, apakah cukup? Nah, tanaman di kebun ini, di kebun Mas Bro ini, teman-teman, tanamnya sudah 1 tahun lalu. Ya, perawatan relatif tidak ada. Apa yang terjadi? Tanamannya tidak tumbuh dengan baik. Itu artinya apa, teman-teman? Ya, nutrisinya tidak ada, di dalam tanah sudah banyak berkurang. Nah, kalau tidak kita berikan, dari mana tanaman ini bisa tumbuh? Karena apa? Selama ini kebanyakan petani di Indonesia mau hasilnya, tidak mau susah payah. Itu fakta, teman-teman. Ini fakta. Ya, ini fakta. Nah, begitu kita berikan nutrisi komplit, kemudian kita tambah plus. Apa plusnya? Biostimulan, asam amino, ya. Kemudian silika, nanosilika, citasil, citagro. Hasilnya beda. Dan teman-teman bisa bandingkan. Ya, teman-teman bisa bandingkan. Ya, semoga kita ke depan semakin semat, semakin pandai dalam berkebun. Ya, tidak hanya sekedar tahu, tetapi paham, bisa memahami karakter pohon tanaman kita. Ya, teman-teman bisa lihat.
jeruknya. Tadinya ini kering teman-teman. Teman-teman bisa buka video kami ya. Teman-teman bisa buka video kami sebelumnya dan lihat apa yang terjadi. Ya. Tunasnya ini nggak ada teman-teman. Tunas muda ini nggak ada. Ya, ini tunas baru semua. Itu bukti nyata bahwa tanaman ini nutrisinya kurang. Ketika kita berikan dengan sangat baik, mereka akan tumbuh dengan subur. Tunas langsung muncul. Nah, ini kan tunas baru teman-teman. Ini tunas baru. Nah, ini tunas baru. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada pohon 11 jeruk yang coba kami pertahankan dan kita coba rawat dengan SOP-nya Dewan Durian. Apa yang terjadi nanti buahnya. Ya, setidaknya cukup untuk bagi-bagi. Kami tidak berniat untuk mengkomersilkan tanaman jeruk ini, teman-teman. Nanti teman-teman kalau mau ya udah kita beri aja, datang. Kita gratiskan. Karena apa? Dewan Durian punya keyakinan bahwa kalau kita banyak sedekah, ya rezeki kita akan berlimpah. Itu adalah keyakinan teman-teman, keyakinan kami. Kenapa kami berbagi? Karena kami yakin bahwa apa yang kami bagikan itu bermanfaat untuk orang lain. Nah, bermanfaat orang lain kemudian disebarkan lagi. Itulah yang disebut dengan amal jariyah, efek berantainya. Itu yang kami harapkan teman-teman. Ya, itu yang kami harapkan. Kami tidak segan-segan berbagi. Apa yang kami bagikan adalah apa yang kami kerjakan. Tidak ada pernah yang kami tutupi teman-teman. Tidak ada. Nah, tetapi masih ada pertanyaan, kenapa hasilnya beda? Karena ya seperti dalam video kami kemarin, kami katakan bahwa dalam restoran itu resepnya beda. Resepnya sama. Kenapa rasanya berbeda? Yang membedakan adalah chef, juru masaknya. Jadi juru masaknya memiliki sen yang berbeda. Hasilnya akan beda. Resep sama, ya, hasilnya beda. Kenapa? Ya pemiliknya, pekerjanya. Ya, kita sebagai pekerja teman-teman, ya kita sebagai pekerja harus memiliki rasa untuk memiliki, ya berbaur dengan tanaman kita, paham dengan kebutuhan tanaman kita. Itulah nanti yang berhasil membuat tanaman duriannya tumbuh subur dan sehat. Ya. Dan jangan lupa selalu membuka pikiran dengan hal-hal yang baru. Ya. Dengan hal-hal, dengan paradigma baru itu penting. Kenapa? Teknologi tumbuh teman-teman, ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat. Nah kalau kita nggak ikut, ya nanti akan timbul kata-kata seperti itu tadi. Dikasih nutrisi komplit plus dikatakan diberikan doping. Nah, itu karena ya nggak paham, nggak ngerti. Jadi setiap apa yang kami kerjakan itu sudah kami pernah alami teman-teman. Kami praktekkan di kebun sendiri, di kebun kami sendiri, ya teman-teman bisa lihat hasilnya. Jadi kami tidak ngawur, tidak asal, ya dari sebuah teori yang kami baca kemudian kami praktekkan, kami bagikan hasilnya. Ketika hasilnya baik kami bagikan. Kalau hasilnya tidak baik ya tidak kami bagikan. Kita jadikan pelajaran. Kita jadikan bahan renungan untuk dievaluasi kenapa bisa seperti itu. Nah, nih teman-teman bisa lihat tanaman jeruknya, ya kan? Ini adalah fakta, hasil nyata, bukan rekayasa. Nah, ini dulu kamu teman-teman bisa tengok video kami sebelumnya, ya. Daunnya nggak ada semua. Ini daunnya nggak ada sama sekali. Akhirnya kita coba berbagi, ada yang cabang yang sempat mati seperti ini, ada yang mati. Itu resiko. Karena memang sebenarnya sudah mau mati. Masih mau tumbuh seperti ini, alhamdulillah. Nggak tahu, nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Ya. Nah, itulah teman-teman ya. Sedikit cuap-cuap kami pagi ini. Ya, di suasana yang masih Idul Fitri, ya tak lupa sekali lagi kalau ada kata salah ucap, tingkah laku yang kami kurang baik,
menurut teman-teman. Sekali lagi Dewani Duren mohon maaf ya. Tetap semangat dalam berkebun durian, open mind ya, open mind ya. Jangan jadi bagian yang 90% ketika berkebun tidak mengerti apa kebutuhan kebunnya, tetapi jadilah yang 5% supaya kita tidak semakin ketinggalan dengan tetangga sebelah. Malu teman-teman. Tanah kita tanah surga, tongkat kayu jadi tanaman. Tetapi kenapa sampai hari ini kita masih kalah dengan tetangga? Karena kita tidak mau maju. Kalau ada temannya maju, direcokin. Katanya, sok tahu. Kita ini cuma tertawa teman-teman. Ya, kemarin ada postingan teman kami, sahabat kami, ya, Pak Nasrul Hakim. Ya, beliau seorang konsultan durian. Dia sempat beberapa waktu lalu curhat karena justru dibully teman-teman. Padahal tanamannya sangat bagus dengan biaya yang sangat tinggi, ya, dibully. Dibully dengan siapa? Dengan mereka-mereka yang tidak mau maju, ya, tidak mau maju. Pikirannya sudah ditutup. Kalau ada temannya berbuat gini, wah paling itu apa? Orang-orang seperti inilah yang membuat Indonesia, perdurian Indonesia tidak pernah maju. Kita kalah dengan Malaysia. Jauh teman-teman. Nah kebiasaan ini kalau dibiarkan ya, semakin jauh kita ketinggalan. Kenapa sih kita mau Dewani Duren mau bersusah payah berbagi ilmu? Karena kami ingin ya tidak kalah dengan Thailand, tidak kalah dengan Malaysia. Teman-teman tengok ya video-video mereka, tanaman-tanaman mereka. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka menggunakan ilmu pengetahuan. Mereka selalu belajar, ya, dan disupport oleh pemerintah. Meskipun di Indonesia supporting pemerintah sangat kecil, jangan berkecil hati teman-teman. Ya, selama kita mau maju, durian Indonesia akan maju dan kami akan menjadi bagian di sana. Ya, kami ingin, ya, kami berbagi dengan gratis, tidak bayar, ya, tidak bayar. Tujuan kami apa? Karena kami ingin teman-teman, ya, perdurian di Indonesia itu maju. Tanpa pamrih kita berbagi. Banyak sekali pengorbanan, banyak waktu, materi. Sudah banyak kami korbankan. Tidak sedikit. Oke teman-teman, ya, dari ujung timur Pulau Jawa. Ya, tepatnya Dusun Yudomulya, Desa Ringin Telu, Kecamatan Bangurjo, Kabupaten Banyuwangi. Dewani Duren tidak pernah lelah berbagi. Tetap semangat ya, petani durian Indonesia. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.